Kampung Adat Sade, Desa Rembitan, Kecamatan Pujut, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, dalam semalam berubah menjadi hamparan arang pada Sabtu 22 Agustus 2026. Sekitar pukul 22.00 WITA, kobaran api menjalar cepat di antara rumah-rumah adat yang selama ratusan tahun menjadi ruang hidup masyarakat Sasak. Dalam waktu singkat, bangunan yang selama ini menjadi wajah kebudayaan Sasak itu tinggal pondasi, abu dan serpihan kayu yang menghitam menjadi arang. Sedikitnya 75 kepala keluarga atau sekitar 300 jiwa terdampak. Sebanyak 75 rumah adat terbakar, disusul 1 masjid, 4 berugak seknem, 6 berugak sekempat, 8 lumbung padi, 69 art shop, 1 balai belek, 1 gerbang adat, dan 1 lumbung gamelan. Namun kerugian terbesar tidak seluruhnya dapat dihitung dengan angka. Di dalam rumah-rumah yang terbakar terdapat kain tenun yang dibuat berbulan-bulan, alat tenun, keris pusaka, tombak, serta benda-benda warisan keluarga yang telah berpindah dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di tengah reruntuhan, Marwan duduk termenung, pandangannya tertuju pada rumah yang dahulu menjadi tempat tinggalnya. Tak ada lagi dinding atau atap, yang tersisa hanya arang dan pondasi. Dengan hati-hati, Marwan merapikan serpihan sebuah manuskrip lontar yang ditemukan di bawah reruntuhan. Benda itu adalah takapan Jati Seware, naskah bertulis aksara Jejawan kuno yang diwariskan ayahnya. Buka puing-puing itu ternyata ada di dalam, di bawah tumpukan api itu dah. Setelah pemadaman pendinginan kemarin, baru saya menemukan rontal ini, sama ada uang juga ada. Uang bolong? Bukan, uang bolong banyak, memang banyak di sini. Uang bolong. Jadi kami selaku masyarakat adat tertinggal di Sade ini, harapan kami cuma satu ya, ingin cepat ngebangun kembali rumah adat kami ini. Karena sekali lagi ini adalah salah satu desa adat peninggalan leluhur kami yang masih bertahan dan masih mempertahankan, bukan hanya dari bentuk bangunan, Mas, tapi dari ada tradisi kami yang masih nggak ada yang hilang, masih primitif sekali, ada tradisi yang ada di sini. Ya, jadi kami ingin segera cepat bangun, baik itu dari rumah, yang utamanya dulu kan rumah kami itu yang utama yang harus ingin cepat sekali kami bangun kembali. Kalau untuk kedepannya mungkin kami akan musyawarah kembali sama sesepuh-sepuh adat, sama tokoh-tokoh yang ada di desa adat, baik itu sama pemerintah juga. Kalau bisa nanti kita harus buat jalan ya, supaya minimal truk bisa lewat. Ya, bisa lewat ke dalam, karena takutnya kalau terjadi lagi, ini kan cukup sebagai pembelajaran ya. Kalau terjadi lagi, biar cepat diantisipasi lah seperti itu. Ya, kedepannya kami berharap mungkin yang terbaik lah. Ya. Yang ada sampai dengan sekarang ini bukti benda dan tak benda itu ada di Sade. Ya. Jadi di Sade kita bukan saja yang di Pujut yang di Lombok ini ya, tetapi ini adalah merupakan satu-satunya ya monumen yang masih ada itu di Sade. Ya. Nah, di Sade ini mulai dari fisik rumahnya ya, itu benar-benar berasal dari ajaran leluhur bangsa Sasak. Ya, kalau kita lihat ya, Sade dibandingkan tempat lain itu kan lebih tinggi dia. Ya, agak tinggi ya. Memang ajaran Sasak itu untuk membuat rumah itu di tempat yang lebih tinggi. Apa maknanya? Apa maksudnya? Yang pertama ya, secara ekonomi, tempat-tempat yang subur itu di bawah itu tidak boleh digunakan sebagai tempat bangunan rumah. Ya. Yang kedua ya, secara kesehatan, kalau di tempat yang tinggi itu kan turun naik untuk mandi itu sudah olahraga. Ya. Kemudian secara keamanan, di tempat yang tinggi itu bisa melihat gangguan musuh
dari atas, baik yang dari hewan maupun secara musuh-musuh yang lainnya. Itulah makna. Kemudian khusus dalam pembuatan rumah ya, di Sade itu kalau diperhatikan ya itu pasti menghadap timur barat. Nggak boleh kemudian rumah adat Sasak itu menghadap utara dan lain sebagainya. Ya, cara pembangunannya itu benar-benar harus mengikuti ajaran leluhur. Itu apa alasannya? Ya memang itulah ajaran yang diyakini oleh masyarakat Sasak, karena kita bangsa Sasak memiliki falsafah ya yang disebut dengan pendita telu ya, adat game, adat tafsile dan adat luar game. Kalau adat game itu hablum minallah, kalau adat luar game itu norma yang mengatur keselarasan hubungan manusia dengan alam lingkungan beserta isinya. Kalau adat tafsile, norma yang mengatur keselarasan hubungan manusia dengan manusia. Jadi semua yang dilakukan oleh bangsa seorang Sasak seharusnya ya, tidak boleh menyimpang dari pendita telu ini. Ya. Dan kalau di Lombok ini Sade ini benar-benar masih ya menunjukkan jati diri, harkat, martabat, marwah, silsilah, warsilah yang diajarkan oleh leluhur bangsa Sasak. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan NTB, Ahmad Hariri, mengatakan pembangunan kembali Sade akan melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Pihaknya berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan dan Tradisi serta Dinas Kebudayaan NTB agar proses rekonstruksi berjalan terarah. Namun menurut Hariri, puing-puing kebakaran belum boleh dibersihkan sembarangan. Masih ada kemungkinan benda-benda pusaka atau peninggalan prasejarah yang tersisa di antara reruntuhan. Jadi ini memang salah satu kehilangan besar ya, salah satu aset kebudayaan untuk NTB sudah terbakar habis ini. Jadi ini satu kehilangan yang luar biasa bagi kita semua. Terkait dengan apa yang tadi disinggung, rencana pemulihan kondisi fisik atau rekonstruksi desa adat, itu nanti kami upayakan tentu dengan melibatkan sejumlah pemangku kepentingan ya yang memang kompeten di bidangnya. Kami terus berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Pelindungan Kebudayaan dan Tradisi dan juga dengan Dinas Kebudayaan Provinsi NTB supaya langkah-langkah yang dirancang ini bisa terarah, okay. Karena seperti yang dilihat oleh teman-teman, situasi kan di area bekas kejadian ini kan malah banyak kunjungan. Sebetulnya itu satu hal yang sangat disayangkan, termasuk tadi ada pemulung masuk itu mengambil sisa-sisa barang. Itu sebetulnya satu hal yang sangat disayangkan karena kita tidak tahu apa yang diambil. Barangkali itu adalah sisa-sisa benda pusaka segala macam, sementara kita belum bisa melakukan pendataan secara utuh. Secara kalkulasi untuk membangun ulang kembali itu butuh berapa? Itu belum bisa kita sebutkan karena kita harus pertama harus membuat desainnya dulu, kemudian nanti kita berkoordinasi dengan Dinas PUPR untuk menghitung anggaran yang sesuai dengan kebutuhan. Barangkali ya, ini barangkali ada kearifan lokal di lingkungan desa adat Sade ini yang mungkin sudah terlupakan. Karena biasanya di masyarakat adat itu kita ada cara-cara mitigasi terkait dengan musibah atau bencana yang terjadi di lingkungan adat. Misal, ketika ada bencana kebakaran, ketika ada banjir, ketika ada maling, ada isyarat-isyarat yang digunakan oleh masyarakat adat untuk memberikan informasi ke lingkungan sekitarnya. Apakah itu dengan kentongan, ataukah dengan siulan tertentu, atau dengan tepukan tangan tertentu. Dan itu secara tradisi biasanya ada. Nah ini yang perlu kita telusuri, apakah
kearifan lokal itu masih ada di sini atau tidak, ya kan? Barangkali kalau kita padukan lagi dengan tadi yang disampaikan oleh Pak Asisten, kita akan coba menerapkan mitigasi yang lebih modern. Saya rasa itu juga memang diperlukan. Kalau ada par di setiap Ya, jadi hidran. kita kami menganggap bahwa ini satu pelajaran yang sangat berharga begitu ya, dan harganya sangat mahal begitu ya kejadian ini gitu. Tapi di situ membuka kesadaran di antara kita semua bahwa pentingnya mitigasi risiko bencana di situ. Bagaimana lingkungan desa adat yang dibangun dengan bahan baku kayu, bambu, dan ilalang itu sangat rentan terhadap api. Sudah sepantasnya kita mulai memikirkan bagaimana mengantisipasi kerentanan itu. Mungkin dengan menyediakan jaringan air sehingga memudahkan ketika ada kejadian dan bagaimana kita mengakses untuk memadamkannya. Kemudian juga kita harus menyediakan mungkin APAR di titik-titik strategis sehingga dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, dan tentu juga itu harus diiringi dengan pengetahuan dari masyarakatnya sendiri. Harus ada pelatihannya, karena kalau orang tidak terbiasa menggunakan APAR, bingung juga Pak, bingung juga. Jadi terkait mitigasi bencana di desa adat ini juga akan menjadi satu hal yang perlu kita perhitungkan ke depan untuk diberikan pengetahuannya kepada masyarakat. Yang penting teman-teman perlu maklumi bahwa pemerintah tidak diam. Pemerintah memulai untuk melakukan langkah-langkah dalam rangka mempercepat proses rekonstruksi terhadap dampak dari bencana kebakaran yang sudah melanda dusun tradisional Sade kita beberapa waktu yang lalu. Saya kira itu pernyataan resmi dari pemerintah provinsi hari ini, dan kebetulan teman-teman saya ditugasi oleh Bapak Gubernur untuk mewakili pemerintah provinsi sebagai koordinator untuk berdiskusi dengan seluruh pihak dalam rangka proses rekonstruksi dusun adat Sade ini, dan sekali lagi mudah-mudahan bisa lebih cepat, mohon doanya. Artinya akan disamakan bangunan yang lama dengan Sedapat mungkin bisa sama. Makanya nanti dari Balai Pelestarian ini akan melakukan desain terhadap bangunan yang sudah kebakar ini, dan akan kita kembalikan pada bentuk yang aslinya. Dan mudah-mudahan ini segera kita bisa selesaikan bersama teman-teman, dan di sini juga ada Kadis Kebudayaan nanti yang mengkoordinir itu bersama Balai Pelestarian, dan juga tentunya melibatkan pemerintah Kabupaten Lombok Tengah dan pemerintah Desa Rembitan, dan termasuk kepala dusun yang ada di dusun Rembitan.